Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk praktikum teknologi basis data. Untuk praktikum yang pertama, kita langsung saja buka materinya. Untuk praktikum basis data kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan MySQL. Apa itu MySQL? MySQL adalah salah satu tipe basis data atau jenis basis data. Oke, langsung saja untuk masuk ke MySQL. Ini asumsinya Anda sudah punya SAM ya. Anda punya SAM, Anda aktifkan untuk Apache dan MySQL-nya di sini. Ini kita coba buka SAM. Saya start Apache dan MySQL-nya. Ya, di sini sudah running posisi MySQL-nya. Kenapa harus diaktifkan? Karena ketika nanti kita bermain di dalam database ini, kita pastikan bahwa servernya sudah aktif. Jadi bisa memanipulasi basis data tersebut. Oke, selanjutnya untuk masuk ke MySQL command. Di sini buka command prompt dengan cara klik start di sini. Ketikkan run di sini ya. Buka run. Terus masukkan perintah cmd di dalam jendela run ini. Nah, seperti ini. Ketik cmd terus klik OK. Maka akan tampil command prompt seperti ini. Jadi kalau di langkah yang ketiga akan tampil seperti ini. Nah, untuk langkah-langkah ini sampai dengan langkah 6 nanti pastikan bahwa Anda sudah paham dulu. Jadi ini langkah awal yang akan kita pakai untuk belajar praktikum basis data. Oke, selanjutnya di dalam command prompt di sini ketikkan perintah yang ada di materi, yaitu ketikan cd spasi. Nah, C di sini adalah drive. Nah, karena SAM saya posisinya ada di D seperti ini. Nah, berarti saya mengganti kata drive-nya, drive C-nya menjadi drive D seperti ini. Jadi cd spasi D titik koma backslash xampp backslash mysql backslash bin. Jadi ingat ya, untuk drive di awal itu pastikan bahwa instalasi SAM Anda di mana. Kalau di drive C berarti Anda mengetikkan cd spasi C titik 2. Tapi kalau Anda menggunakan drive D berarti seperti saya ini, berarti Anda bisa pakai cd spasi D titik 2 atau yang lain. Kalau dipakai dengan drive yang lain silahkan. Terus setelah drive itu akan masuk ke folder. Di sini berarti ada folder SAM. Ketika folder SAM dibuka nanti ada folder MySQL, terus ada bin. Nah, ketika sudah mengetik perintah ini, Anda enter seperti itu. Oh, sebelum karena ini D berarti bukan pakai cd tapi D dulu, maaf. Jadi D titik 2 baru masuk ke, otomatis akan masuk ke D SAM MySQL bin di sini. Jadi kita sudah cd tapi posisi kursornya pastikan bahwa kita sudah di folder tersebut, folder bin ya. Seperti itu. Nah, ini saya koreksi lagi. Jadi ketika Anda posisi awal kan biasanya default command prompt ke di C. Nah, kalau Anda menggunakan drive yang lain berarti Anda di dulu, atau menggunakan perintah seperti ini bisa cd spasi D titik 2 dan seterusnya. Baru itu ketika di sini tidak ada perubahan baru ketikkan D titik 2, maka akan masuk ke D SAM MySQL bin. Sama seperti ini. Di sini kan C
C.2 sum MySQL bin. Kalau ini kan D, jadi saya menggunakan drive D untuk menyimpan basis data saya. Oke, selanjutnya di langkah yang kelima, ketikan MySQL ini ya, MySQL spasi main U spasi root spasi main P. Nah, untuk MySQL main U spasi root spasi main P itu mengasumsikan bahwa kita akan masuk ke dalam database MySQL dengan U-nya adalah username-nya adalah root, spasi main P ini adalah password. Jadi kalau saya coba seperti ini, MySQL spasi main U spasi root spasi main P seperti ini. Nanti ketika kita enter, maka akan memasukkan password. Nah, root di sini adalah default dari sum saya. Jadi ketika Anda instalasi sum itu biasanya kan defaultnya username-nya root, passwordnya kosong. Nah, maka karena passwordnya kosong di sini berarti enter passwordnya Anda enter lagi. Nah, seperti ini. Sama. Jadi nanti langkah yang keenam di sini nanti akan muncul perintah sama seperti ini. Jadi welcome to the MariaDB monitor, command end with titik koma. Jadi membuat perintah diakhiri dengan titik koma atau backslash G. Nah, karena sum saya versi yang terbaru, maka sudah tidak lagi MySQL tapi MariaDB. Tapi secara sintak dan lain sebagainya, pengaturannya masih sama dengan MySQL. Walaupun secara detail, secara nanti expertnya memang ada beberapa yang berbeda. Tapi untuk kali ini karena kita masih dasar, perintahnya sama seperti MySQL. Jadi kalau Anda masih menggunakan sum versi lama dan masih menggunakan MySQL, itu sama saja perintahnya. Berbedanya hanya namanya sekarang MariaDB, kalau ya sebelumnya adalah MySQL. Oke, di sini akan perintah MariaDB non. Di sini posisi MariaDB atau database-nya atau MySQL-nya posisi non, di sini tidak ada database yang diselect. Nah, ini yang nantinya perintah-perintah yang akan kita masukkan di dalam command prompt tersebut. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu create database. Create database digunakan untuk membuat database baru. Sintak dasarnya adalah create spasi database terus nama database-nya. Contoh di sini create database akademik. Kita buat sebuah database baru namanya akademik di sini. Oke. Saya coba ketikkan di sini create database akademik seperti ini, terus kita enter. Nah, ketika kita enter dan tidak ada titik koma setelah perintah, maka dia seolah-olah ada perintah lagi setelah itu. Makanya harus setiap perintah harus ada titik komanya seperti ini. Titik koma bisa di akhir, maksudnya di baris selanjutnya boleh seperti ini. Nanti akan ada notifikasi bahwa query oke. One row affected. Jadi query create database akademik itu oke, tidak ada error. Satu baris affected, jadi ada perubahan di satu baris karena kita create database. Ini sintak untuk membuat database. Jadi pastikan bahwa database yang Anda create itu tidak redundant, karena ketika redundant nanti akan ada errornya. Contohnya seperti ini, ketika saya buat sama persis create database akademik seperti ini titik koma ya, maka akan ada error 1007 cannot create database akademik, database exist. Jadi posisinya adalah database akademik sudah ada karena barusan saya bikin. Ingat ya, jadi untuk pembuatan database tidak boleh sama. Pastikan bahwa database yang Anda buat itu namanya sebelumnya memang belum ada. Oke, ini perintah untuk create database atau membuat database.
Selanjutnya di sini adalah use database, menyeleksi database yang akan digunakan. Use database akademik seperti ini. Kita ketikkan dulu use database akademik. Sini ya. Use database akademik. Titik koma. Oke, enter. Error. Unknown database. Database tidak menggunakan S di belakangnya. Berarti use database seperti ini. Unknown database academic. Use database academic sebentar. Use database academic. Benar ini. Oke, unknown database academic. Coba saya perintahkan show database. Akademik ya. Ya, ternyata di sini tidak menggunakan kata database. Jadi cara penggunaan database itu hanya seperti ini. Use akademik seperti ini, titik koma. Nah, database ceng. Posisi ketika database ceng di sini berarti kita sudah memilih database tersebut. Maka ketika di baris perintahnya di sini ada MariaDB dalam kurung akademik. Seperti itu ya. Jadi pastikan bahwa kita sudah masuk di posisi database yang kita pilih seperti ini. Nah, ini cara ini digunakan ketika kita memilih database yang akan kita manipulasi atau kita restrukturisasi untuk struktur basis datanya atau struktur tabelnya. Oke, selanjutnya adalah create tabel. Create tabel digunakan untuk membuat tabel data baru dalam sebuah database. Sintak dasarnya ini create table dalam kurung nama kolomnya, terus nama kolom di dalam tabel namanya ya, terus tipe datanya. Setelah itu baru nanti length atau value-nya atau panjangnya. Contohnya ini create table mahasiswa dalam kurung ID spasi integer dan seterusnya. Oke, kita langsung praktekkan seperti ini. Create table mahasiswa, enter saja tidak apa-apa, kurung buka, enter lagi, ID spasi integer dalam kurung 3 kurung tutup koma, enter saja, nama spasi varchar dalam kurung 255 kurung tutup koma, nim varchar dalam kurung 20 kurung tutup koma, terus program studi spasi varchar dalam kurung 255. Oke, kurung tutup, enter lagi, kurung tutup lagi, baru titik koma. Ingat, harus diakhiri dengan titik koma seperti ini. Di sini query oke, one row affected. Jadi posisi adalah sudah tereksekusi seperti itu ya. Jadi saya jelaskan di sini create tabel mahasiswa berarti kita membuat sebuah tabel, namanya adalah tabel mahasiswa dengan dengan strukturnya adalah ada ID, nama filenya ID, tipenya integer, value lengthnya adalah 3, panjangnya adalah 3 karakter. Terus nama varchar dalam kurung 255, tipenya varchar,
lengthnya panjangnya 255 karakter. Terus ada fieldnya namanya name, tipenya adalah varchar, lengthnya adalah 20. Terus program studi tipenya varchar 255, terus kurung tutup titik koma. Nah, bagaimana untuk melihat tabel di dalam database yang sudah kita buat? Caranya adalah show tabel seperti ini. Show tabel. Nah, seperti ini, pakai S ya, show tabel. Jadi tabel in academic adalah mahasiswa. Jadi posisinya kita sudah create satu tabel, namanya tabel mahasiswa. Jadi sampai dengan sekarang kita sudah bisa create database, buat database, terus kita menyeleksi, memilih databasenya, baru kita membuat tabelnya dengan perintah create table. Oke, selanjutnya untuk insert tabelnya ini seperti ini. Sintak dasarnya adalah insert into nama tabel, value dalam kurung value-nya atau isinya, atau menggunakan perintah ini, insert into nama tabel dalam kurung kolomnya atau field-nya, kolom 1, field 1, kolom field 2, field 3 dan seterusnya, terus value baru isinya. Contohnya ini, insert into mahasiswa, value 1, Zaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus komputer. Contoh yang kedua bisa seperti ini. Oke, kita langsung saja contohkan saja. Insert, kita masuk ke contoh yang pertama dulu ya. Insert into mahasiswa, oke, terus values dalam kurung 1, Zaki. Kalau karakter, kalau untuk karakter pastikan bahwa menggunakan petik ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6 petik, koma, petik, komputer, petik, kurung tutup, bentar, terus diakhiri dengan titik koma seperti ini. Query OK, one row affected, jadi satu baris terinsert, tertambah, ada satu perubahan seperti itu. Ini untuk contoh yang pertama. Jadi pastikan bahwa query OK. Kalau ada error seperti ini berarti ada perintah yang salah. Pastikan bahwa Anda harus tahu, memastikan bahwa notifikasinya itu benar. Kalau salah harus dicek salahnya di mana. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Seperti ini, insert into mahasiswa dalam kurung ID, nama, name, program studi, kurung tutup, bentar, value dalam kurung. Nah, karena satu tadi sudah ya, kita lanjut aja 2, petik Abdillah, petik 4, 5, 6, 7, 8, 9, petik komputer juga, petik kurung tutup, bentar. Nah, ini belum kita akhiri dengan titik koma seperti ini. Query OK, one row affected. Nah, ini berarti ada dua data yang sudah kita masukkan. Nah, untuk melihat tabelnya, kita menggunakan view. Ini saya agak loncat biar logikanya jelas. Jadi contohnya kita menggunakan view tabelnya menggunakan select nama kolomnya from nama tabel, atau select bintang from nama tabel seperti ini. Kita lihat contoh yang pertama. Oh ya, untuk penjelasan insert dulu. Untuk insert, untuk contoh yang pertama di sini ya. Oke. Contoh yang pertama di sini, insert into mahasiswa terus langsung value, berarti ketika kita menggunakan perintah ini, itu berarti harus urutan dari nama field.
Jadi satu ini berarti mengasumsikan bahwa ID Zaki ini adalah mengasumsikan adalah nama, 1 2 3 4 5 6 mengasumsikan name, sedangkan komputer itu mengasumsikan adalah program studi. Sedangkan contoh yang kedua itu lebih spesifik. Jadi insert into mahasiswa dalam kurung ID, ini nama fieldnya ya, sesuai nama fieldnya, name nama fieldnya, program studi nama fieldnya. Terus baru value, ini urutan dari ini. Nah pertanyaannya, ketika kita menggunakan insert into mahasiswa dalam kurung nama fieldnya, apakah harus urut? Tidak. Nah ini bedanya. Kalau kita menggunakan insert into mahasiswa langsung value, itu harus urutan dari nama field. Sedangkan kalau kita menggunakan perintah insert into mahasiswa dalam kurung nama fieldnya, itu tidak harus urut sesuai dengan urutan fieldnya. Seperti itu ya. Value-nya sama. Kalau value ini harus mengurutkan yang ada di dalam atasnya, nama fieldnya. Oke, itu untuk insert. Kita langsung saja ke view tabel. Kita menggunakan select bintang from mahasiswa seperti ini, enter terus titik koma. Nah ini dua data sudah masuk nih. ID-nya 1, namanya Zaki, NIM-nya 12356, program studinya adalah komputer. ID-nya 2, namanya Abdillah, NIM-nya 456789, program studinya adalah komputer. Sampai sini jelas ya. Jadi untuk menampilkan bisa menggunakan select bintang from. Kalau select bintang from berarti menampilkan semua field dan semua baris. Sedangkan contoh yang pertama di sini select NIM nama from mahasiswa, ini kita contohkan select NIM, nama from mahasiswa seperti ini. Maka yang ditampilkan hanya NIM sama nama sesuai dengan field mana yang mau ditampilkan, karena ini lebih spesifik. Mungkin pertanyaannya lebih enak mana? Tergantung sebenarnya. Kalau datanya kecil mungkin bisa langsung select bintang from. Tapi kalau datanya besar dan terlalu beresiko dengan field yang banyak, kita pastikan menggunakan detail seperti ini. Karena ini nanti akan pengaruh ke resource dari komputer yang Anda pakai. Semakin besar datanya berarti semakin lama prosesnya, seperti itu. Maka untuk minimalisir kinerja komputer hardware, maka kita harus spesifik menggunakan nama fieldnya. Dan tidak semua kan kita pakai, jadi tergantung dari field mana yang kita ambil. Seperti itu untuk select. Terus yang terakhir adalah update. Update di sini untuk mengubah atau memperbarui data di tabel database. Sintaknya adalah sini, update nama tabel, set nama kolomnya, value nama kolom yang kedua, value sama dengan value dan seterusnya. Where some kolom atau kolom kolom yang mau diupdate itu isinya adalah apa. Contohnya ini, update mahasiswa set jurusan informasi where ID sama dengan 1. Kita contohkan dulu. Update mahasiswa set jurusan sama dengan informasi where ID sama dengan 1 titik koma ya. Nah, maka akan ada error di sini. Error 1054 unknown kolom jurusan. Ingat, tidak ada field yang namanya jurusan di dalam mahasiswa, adanya adalah program studi. Oke ya. Kita ganti. Update mahasiswa set jurusannya adalah diganti program studi. Seperti ini, kita enter. Maka query OK, one row affected, row match 1. Jadi ada data yang match, yang ketemu itu 1, yang dirubah adalah 1. Warningnya 0, berarti tidak ada masalah. Kita lihat
kita menggunakan select bintang ya. Select bintang from mahasiswa titik koma. Nah, di sini Zaki itu sudah jadi informasi, bukan lagi komputer. Kalau di data sebelumnya kan komputer. Ini menggunakan informasi. Terus cara merubah kembali ke program studi menjadi komputer seperti apa? Kita ganti lagi menggunakan update tadi. Update mahasiswa set program studi sama dengan komputer atau teknologi komputer. Titik koma petik where ID sama dengan 1 titik koma. Oke, kita lihat show select bintang from mahasiswa titik koma. Sekarang sudah menjadi teknologi komputer, tidak lagi informasi. Itu ya. Nah, untuk perintah update di sini update mahasiswa kita akan merubah di tabel mahasiswa set, di mana yang dirubah adalah di setelah set, yaitu program studi. Nama filenya adalah program studi. Di dalam tabel di dalam field program studi nanti akan kita ganti menjadi teknologi komputer. Oke ya, yang diganti adalah field program studi, isinya adalah teknologi komputer. Terus where ID sama dengan 1. Oke ya, jadi yang diubah itu hanya yang ID-nya hanya 1. ID-nya 1 di sini adalah Zaki, yang tadinya informasi kita ganti menjadi teknologi komputer, maka akan menjadi teknologi komputer. Nah, bagaimana kalau kita tidak menggunakan where? Oke, kita coba update mahasiswa set program studi, kita ganti seumpama kita coba rubah informasi apa ya, TK seumpama TK seperti ini ya, titik koma terus enter tanpa where. Oke ya, kita enter. Nah, di sini query oke, 2 row affected, 2 row dirubah. Oke ya. Maka ketika kita lihat menggunakan select bintang from mahasiswa titik koma, maka Zaki dan Abdillah menjadi TK. Ini bahayanya tanpa where, perubahan tanpa where. Jadi ketika Anda merubah suatu tabel tanpa menggunakan where, berarti tidak ada parameter yang akan dirubah. Maka ini sangat berbahaya. Oke, itu untuk penjelasan update. Di sini sebenarnya tidak ada penjelasan untuk delete ya. Kita contohkan saja tanpa materi. Cara delete atau menghapus adalah seperti ini. Delete from mahasiswa. Seperti ini saja sebenarnya bisa. Ketika kita menggunakan delete from mahasiswa, itu berarti semua data di tabel mahasiswa akan hilang. Makanya kita menggunakan parameter where. Where seumpama kita rubah yang ID-nya adalah 2. Where ID sama dengan 2 titik koma. Query oke, one row affected. Kita select bintang from mahasiswa. Datanya hanya tinggal 1. Ini ya, jadi kita sudah masuk bermain CRUD di database, create, read, update, dan delete di dalam database dan menggunakan command prompt. Jadi di sini kita sudah bisa mempraktekkan database MySQL, baik dari membuat database, membuat tabel, menampilkan, menambah, menghapus, dan mengedit. Baik, itu dulu mungkin penjelasan saya untuk teori, untuk praktikum basis data kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.